Mengapa negara-negara Arab semakin merapat ke China? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Arab Saudi berencana menjadi tuan rumah KTT China Arab pada tanggal 9 Desember 2022 mendatang. KTT China Arab dapat dipastikan akan mengguncangkan situasi geopolitik dunia. Negara-negara Arab menggunakan kata milestone atau tonggak pencapaian untuk mendefinisikan KTT ini, yang juga merupakan lompatan kualitatif dalam hubungan China dengan negara-negara Arab. Pertemuan ini menarik perhatian besar dunia karena kawasan ini selalu menjadi hotspot internasional sejak akhir Perang Dunia Kedua. Dari masalah Palestina-Israel hingga Perang Teluk, dari insiden 9/11 hingga musim semi Arab, kawasan ini selalu mempengaruhi sejarah dunia. Sebagai tempat sumber energi inti di dunia, setiap gerakan di sini selalu menarik perhatian dunia. Misalnya, pada saat pembukaan Piala Dunia Qatar 2022, China dan Qatar menandatangani perjanjian pasokan gas alam cair selama 27 tahun, yang menjadi periode kontrak terpanjang di dunia. Hari ini, China telah menjadi mitra dagang terbesar negara-negara Arab, dan negara-negara Arab adalah pemasok minyak mentah terbesar China. Pada tahun 2020, volume perdagangan China dan negara-negara Arab telah mencapai 239,8 miliar dolar. Pada tahun 2021, volume perdagangan China dan negara-negara Arab telah melampaui 300 miliar dolar, meningkat 37% dari tahun ke tahun. Volume perdagangan ini setara dengan 2 kali lipat volume perdagangan China dan Rusia. Selama Zhuhai Air Show, negara-negara Timur Tengah telah menandatangani banyak pesanan senjata militer dengan China. Dan Arab Saudi sendiri membeli lebih dari 4 miliar dolar peralatan militer canggih dari China. Pada awal November lalu, pemimpin Iran Ali Khamenei mengatakan tanda-tanda tatanan dunia baru mulai bermunculan di seluruh dunia. Meski tatanan baru ini belum jelas, namun penurunan kekuatan Amerika Serikat adalah salah satu manifestasinya. Dari KTT di Asia beberapa saat yang lalu, banyak negara di dunia bergegas untuk bertemu dan bekerja sama dengan China. Misalnya, selama KTT G20 Bali yang berlangsung dari 14 hingga 16 November, Presiden Xi Jinping telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dari 12 negara anggota. Oleh karenanya, media barat mengatakan bahwa G20 Bali telah menjadi home diplomasi China. Perhatian global terhadap pengaruh China semakin kuat. Dapat dikatakan bahwa negara-negara yang benar-benar ingin maju dan berkembang pasti tidak bersedia ketinggalan kereta untuk mengikuti tatanan dunia baru ini. KTT China Arab pada tanggal 9 Desember mendatang merupakan simpul penting dalam mempromosikan evolusi tatanan baru ini. 1 dekade yang lalu merupakan saat-saat memanasnya zona perdagangan bebas China, Jepang, Korea Selatan. Namun sayangnya berhubung Jepang dan Korea Selatan tidak memiliki diplomatik mandiri dan setelah krisis Kepulauan Tianyu, proses zona perdagangan bebas ketiga negara terpaksa diundurkan. Akibatnya, China hanya bisa membalikkan arah strategisnya untuk mengelola LCS dan Asia Tenggara. Meskipun Amerika Serikat dan adik-adiknya telah menyebabkan gelombang keributan di South China Sea, namun mereka akhirnya terselesaikan satu persatu. Misalnya, kasus arbitrase LCS telah menjadi pukulan telak bagi macan kertas Paman Sam. Hanya dengan begitu, barulah ada perkembangan pesat China dengan ASEAN dalam 10 tahun ini. Pada tahun 2022, volume perdagangan China dan ASEAN diperkirakan akan melampaui 1 triliun dolar. Sementara volume perdagangan Amerika Serikat dan ASEAN kurang dari 500 miliar dolar. Memang tidaklah mudah bagi Amerika Serikat untuk menyediakan infrastruktur, investasi, dan pasar yang sangat dibutuhkan ASEAN. China berkomitmen akan membeli lebih dari 300 miliar dolar produk pertanian negara-negara ASEAN dalam waktu 5 tahun mendatang. Sebagai pengekspor produk pertanian terbesar dunia, Amerika Serikat sendiri tidak mungkin melakukannya.
Selain itu, kereta semi cepat China-Laos telah dioperasikan. Kereta cepat China-Thailand juga sedang dibangun. Standar kereta api Vietnam memilih untuk menggunakan standar teknologi China. Dan kereta cepat Jakarta-Bandung pertama di Asia Tenggara ini adalah pencapaian nyata yang melambangkan kerjasama mendalam China dan Asia Tenggara. Pada dasarnya, sulit bagi Amerika Serikat untuk memasuki lingkaran Asia Tenggara lagi. Karena hanya dengan umpan ratusan juta dolar meminta negara-negara ASEAN untuk melawan China, sampai negara-negara ASEAN tidak bisa hidup damai. Bahkan sekutu intinya Singapura tidak tahan lagi sambil memperingatkan Presiden Biden, jangan memaksa kami untuk memihak. Amerika Serikat tidak bersedia menginvestasikan besar-besaran di ASEAN. Akibatnya, walau jika Presiden Biden berkunjung 1000 kali ke ASEAN, juga tidak akan ada gunanya. Setelah kerja keras 10 tahun menabur benih, China secara bertahap berhasil mengintegrasikan Asia Tenggara ke dalam sistem ekonominya. Sekarang, Timur Tengah adalah hotspot berikutnya bagi China untuk memperdalam kerjasama. Washington mengecam China tidak boleh mengisi kekosongan kekuasaannya di Timur Tengah, menyebabkan banyak netizen dunia bertanya, mengapa? Atas dasar apa Amerika Serikat melarangnya? You play yours and I play mine. China akan bertindak sepenuhnya sesuai dengan ritme strategisnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa tatanan dunia baru multipolar akan segera datang, dan semuanya sedang terjadi saat ini. Dari Asia Tenggara ke Timur Tengah hingga ke Afrika Utara, setiap simpul utama seperti Belt and Road Initiative menghubungkan dan mengintegrasikan seluruh benua Eurasia. Terhubungnya benua Eurasia merupakan tantangan fatal hegemoni global Amerika Serikat. Itulah sebabnya Amerika Serikat mengatakan dalam laporan strategi keamanan nasionalnya pada bulan Oktober, China adalah satu-satunya pesaing yang dapat membentuk tatanan dunia baru yang memiliki kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi dalam merealisasikan tujuan ini. Amerika Serikat percaya 10 tahun ke depan akan menjadi dekade yang sangat menentukan persaingan antara dua superpower dunia ini. Untuk alasan ini, Amerika Serikat pasti akan terus membentuk geng-geng kecil dan berkolusi satu sama lain, melakukan apa saja untuk mengganggu jalur pembangunan China, dan akan terus mengabdikan dirinya untuk hal ini di masa depan. Meskipun China telah berkomunikasi dengan Amerika Serikat tentang pandangan China mengenai keharmonisan dunia, sehingga Amerika Serikat dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dan manfaat dari kebangkitan damai China. Akan tetapi, Amerika Serikat sama sekali tidak dapat menerima bahwa China akan duduk sama rendah, tegak berdiri sama tinggi dengannya. Paman Sam yang berpegangan zero-sum game dan kecanduan dengan teori jebakan Thucydides tidak dapat menerima gagasan win-win China. China selalu berharap seluruh dunia menjadi kaya bersama dengan Amerika Serikat, tetapi kebijakan Amerika yang dibungkus dengan jargon America First mengharuskan kepentingan negeri Paman Sam di atas segalanya. Saat ini, Paman Sam mungkin masih bisa menikmati masa panen dari hegemoni dolarnya. Namun ke depannya, hegemoni itu berpotensi menjadi bumerang yang akan menyerangnya sendiri. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!